Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai pengertian manajemen mutu, manfaat manajemen mutu, dan beberapa konsep mengenai manajemen mutu. Nah, sebelum masuk ke dalamnya, kita harus mengetahui apa itu mutu sendiri. Nah, mutu itu merupakan suatu nilai tambah atas suatu produk. Mutu ini tidak identik dengan kemewahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menjelaskan makna mutu yang bebas dari opini subjektif. Definisi mutu yang paling bermanfaat adalah yang dapat memenuhi persyaratan atas kebutuhan para konsumennya. Mutu dari suatu produk akan meliputi kumpulan dari sejumlah sifat-sifat yang saling berhubungan dari produk itu sendiri. Sifat-sifat tersebut meliputi kekuatan, dimensi tata warna, pengolahannya, dan kemampuannya untuk memenuhi atau melebihi harapan konsumen sebagai end user. Menurut Philip Crosby dalam Rahman Prawira Atmijaya 1985, mutu sebagai pemenuhan tingkat standar yang ditentukan oleh para konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Mutu ini terdiri dari sejumlah keistimewaan atau keunggulan produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang pada akhirnya dapat memberikan suatu kepuasan atas penggunaan produk tersebut. Mutu juga terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan ataupun kerusakan. Nah, untuk total quality management atau manajemen mutu itu pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Barat. Tetapi kemudian TQM ini dikembangkan kembali oleh bangsa Jepang dengan sebutan total quality control. Perbedaan antara total quality management dan total quality control yaitu jika dalam total quality control ini fokus diberikan pada pengendalian. Sedangkan pada total quality management itu fokus diberikan pada manajemen. Total Quality Control itu merupakan bagian dari TQM atau Total Quality Management dan hal ini itu dapat dibuktikan dengan fungsi pengendalian yang merupakan bagian dari fungsi manajemen. Total Quality Management adalah suatu proses terkendali yang melibatkan orang, sistem, dan alat-alat serta teknik pendukung. Dengan demikian, Total Quality Management ini merupakan suatu agen perubahan yang dapat menyiapkan suatu organisasi untuk berorientasi kepada kepentingan para konsumennya. Nah, semua aktivitas organisasi itu harus berorientasikan kepada pelanggan agar dapat memenuhi mutu seperti apa yang diharapkan oleh para pelanggan. Filosofi ini meliputi usaha meningkatkan mutu secara berkesinambungan pada seluruh level manajemen, seluruh struktur yang terdapat dalam organisasi. Filosofinya sangat berhubungan dengan human research dan nilai-nilai human relation. Nah, oleh karena itu, total quality management ini sangat menaruh perhatian pada masalah human training. Total quality management itu tidak hanya mengandalkan inspeksi kualitas pada akhir proses, tetapi lebih menitikberatkan pada proses pembentukan mutu itu sendiri dengan cara mengeliminasi penyimpangan-penyimpangan yang ada, sehingga fungsi kontrol itu merupakan kegiatan mutu yang saling berhubungan atau berkaitan antara fungsi-fungsi seluruh organisasi yang ada. Nah, menurut Marshall Susskind and Kenneth J. Kisser dalam bukunya Putting Total Quality Management to Work, menyebutkan bahwa kebudayaan atau kebiasaan suatu organisasi
itu didefinisikan dan didukung oleh pencapaian yang konstan pada kepuasan konsumen melalui sebuah sistem yang utuh integral, yaitu alat-alat teknik dan pelatihan keterlibatan perbaikan yang berkelanjutan pada proses organisasi dan menghasilkan pelayanan dan produk yang berkualitas tinggi. Nah, dari definisi-definisi tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa total quality management itu merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan para konsumennya dengan mengikutsertakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam usaha menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan konsumen dan dilakukan secara terus-menerus yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, total quality management itu merupakan suatu komitmen bersama dan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan dalam wujud manajemen untuk berusaha secara bersama-sama meningkatkan kinerja dan juga prestasi perusahaan secara terus-menerus yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas karyawan dan juga kualitas perusahaan itu sendiri secara keseluruhan, serta dapat menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan harapan para konsumen dengan persentase berpedoman pada prinsip-prinsip kebutuhan konsumen, usaha perbaikan proses produksi, dan juga keterlibatan seluruh karyawan. Nah, pada kenyataannya itu sangat sulit untuk melaksanakan total quality management agar sesuai dengan falsafah yang terkandung di dalamnya. Karena seringkali timbul perbedaan yang besar antara memahami pentingnya total quality management secara teoritik dengan melaksanakannya dengan efektif. Menurut Hernaya, di dalam perusahaan, manajer perlu melakukan dua hal yang memajukan manajemen mutu terpadu, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan pemastian mutu dan juga ikut serta dalam manajemen praktis total quality management secara berkala. Nah, bagaimana caranya berpartisipasi dalam kegiatan pemastian mutu? Yaitu dengan melakukan kegiatan pemastian meliputi identifikasi tuntutan mutu dari para konsumen, memenuhi tuntutan tersebut, dan menghapuskan produk cacat. Sedangkan ikut serta dalam manajemen praktis total quality management secara berkala ini dapat dilakukan mencangkup juga penentuan bagi kebijaksanaan perusahaan yang tegas serta menjamin bahwa setiap individu memahami kebijaksanaan tersebut dan bekerja serta berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang dimaksud. Nah, kebijaksanaan ini juga bertujuan untuk mencapai mutu produk yang bernilai tinggi, mengurangi biaya mencapai mutu produk. Selain itu juga untuk memenuhi jadwal penyerahan suatu produk kepada konsumen. Nah, dalam total quality management ini terdapat beberapa unsur-unsur filosofi. Di antaranya yaitu standar mutu yang diperhatikan oleh pelanggan. Mutu suatu produk atau jasa dapat didefinisikan dalam mutu desainnya, serta mutu dari kesesuaiannya terhadap desain. Mutu desain merupakan nilai interim yang melekat pada produk di pasaran dan merupakan tingkat dari spesifikasi desain produk ataupun jasa. Unsur yang kedua adalah hubungan antara pemasok dan juga pelanggan. Kenyataannya pada saat ini bahwa setiap karyawan yang berada di dalam suatu organisasi merupakan seorang pelanggan. Pelanggan yang demikian disebut ada yang bersifat internal atau juga yang bersifat eksternal.
Lalu unsur yang ketiga itu adalah orientasi pencegahan. Istilah dari do it in right the first time merupakan dasar pemikiran orientasi dari kegiatan pencegahan suatu proyek akan dikatakan berhasil. Apabila pihak manajemen perusahaan memperhatikan dan memberi perhatian terhadap motivasi dan juga kesadaran kerja para karyawan, ada 3 sebab kesalahan kerja, yaitu kekurangan pengetahuan, kekurangan fasilitas yang baik, serta kurangnya perhatian. Dengan program pencegahan ini diharapkan akan mengurangi biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Biaya-biaya operasional tersebut merupakan fungsi utama bagi Departemen Pengendalian Mutu. Adapun asumsi dasar dalam nilai biaya-biaya operasional adalah faktor-faktor yang menyebabkannya, bukan pencegahan yang lebih murah serta performance yang dapat diukur. Lalu unsur yang keempat adalah mutu pada sumber. Mutu pada sumber ini berarti setiap karyawan adalah orang yang paling bertanggung jawab kepada hasil pekerjaan. Pandangan ini berusaha untuk mengubah bentuk tradisional yang ada, di mana hasil pekerjaan seseorang karyawan dinilai langsung oleh seorang inspektur dari Departemen Mutu. Lalu unsur yang kelima adalah perbaikan yang berkesinambungan. Nah, perbaikan yang berkesinambungan ini merupakan usaha yang terus-menerus untuk melakukan perbaikan dalam setiap bagian organisasi. Perbaikan yang berkesinambungan ini merupakan suatu filosofi manajemen yang mendekatkan pada tantangan dari produk atau jasa agar dapat memperbaiki prosesnya tanpa berakhir dalam mencapai suatu kemenangan. Selanjutnya kita bahas mengenai Quality Control Circle atau gugus kendali mutu sebagai bagian dari Total Quality Management. Gugus kendali mutu adalah sebuah tim atau grup kecil yang dibentuk dari para pekerja yang bertemu secara teratur untuk mengidentifikasikan masalah kualitas yang berhubungan dengan pekerjaan mereka sendiri dan untuk menghasilkan suatu pemecahan yang memungkinkan atas suatu masalah tersebut. Pembentukan Quality Control Circle ini merupakan keputusan dari sebuah manajemen, dan manajemen pula yang menentukan apakah kondisi perusahaan siap atau tidak untuk melaksanakan Quality Control Circle tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan manajemen apabila telah memutuskan Quality Control Circle dapat dilaksanakan di dalam suatu perusahaan yang bersangkutan adalah mencari seorang fasilitator yang akan diserahkan tanggung jawab untuk mengembangkan Quality Control Circle tersebut. Nah, Total Quality Management itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama yaitu manajemen mutu terpadu harus mengikutsertakan seluruh karyawan dalam kegiatan perusahaan yang dimulai dari manajemen puncak sampai para pelaksana yang paling bawah. Lalu karakteristik yang kedua, manajemen mutu terpadu itu meliputi keseluruhan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu unit usaha perusahaan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta faktor-faktor lain yang ada di dalam suatu perusahaan. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu manajemen mutu terpadu dapat juga mengikutsertakan dan melibatkan pihak yang berada di luar yang memiliki hubungan usaha dengan perusahaan seperti para pemasok dan juga para distributor.
Ada beberapa prinsip dalam manajemen mutu. Yang pertama yaitu proses orientasi atau lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan result oriented. Dengan menggunakan proses of oriented, kita dapat memperkirakan lebih awal suatu hasil yang terjadi dibandingkan dengan result oriented. Jadi, proses oriented ini mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Lalu prinsip yang kedua yaitu pelaksanaannya harus mengikutsertakan setiap karyawan. Pelaksanaan TQM ini harus mengikutsertakan seluruh karyawan tanpa terkecuali, karena program tersebut bersifat menyeluruh. Peranan dari para manajer puncak sangat besar untuk memberikan suatu contoh tindakan dan sikap, sehingga karyawan akan berusaha untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para manajer puncak. Lalu prinsip yang ketiga yaitu komitmen dari manajer puncak. Hal ini berkaitan dengan keyakinan serta komitmen dari para pemimpin puncak kepada peningkatan yang terus-menerus yang juga harus diperhatikan oleh penurunan biaya, jadwal kegiatan, kepuasan konsumen, serta penghargaan kepada para pekerja yang akan mendukung kegiatan TQM ini. Lalu yang keempat itu komunikasi yang efektif, baik komunikasi yang bersifat vertikal maupun komunikasi yang bersifat horizontal. Nah, hal ini itu mengacu kepada efektivitas arus distribusi informasi yang dapat disalurkan dan diterima oleh para pemimpin untuk mendukung terlaksananya suatu program. Dalam hal ini, semua informasi yang diterima oleh perusahaan dalam rangka peningkatan mutu yang terus-menerus dianggap sangat penting meskipun informasi itu diterima oleh seorang bawahan sekalipun. Lalu prinsip yang kelima adalah adanya peningkatan yang terus-menerus dalam hal proses dan produk, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, hal ini mengacu kepada sasaran peningkatan pada semua aspek yang ada di dalam suatu perusahaan. Sasaran-sasaran tersebut diimplementasikan ke dalam suatu struktur pendekatan disiplin yang akan meningkatkan suatu proses kegiatan. Lalu berikutnya, prinsip yang keenam adalah perusahaan harus dapat merumuskan maksud dan arah kegiatan yang tepat. Nah, di sini maksudnya adalah adanya penetapan dasar-dasar bagi kegiatan yang dapat mengarahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya agar tidak menyimpang dari yang ditetapkan sebelumnya. Setiap maksud dan arah kegiatan perusahaan ini harus diketahui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Faktor lain juga harus diperhatikan oleh perusahaan pada prinsip ini adalah konsistensi kegiatan dalam rangka mencangkup tujuan dari perusahaan. Lalu prinsip yang ketujuh adalah konsumen adalah raja. Hal ini berarti yang dapat menentukan apakah perusahaan itu akan dapat berproduksi atau tidak adalah permintaan dari konsumen. Untuk itu, sebuah perusahaan harus cermat dalam mengidentifikasi keinginan dan mewujudkan harapan dari para konsumennya, serta menggunakan bentuk pelayanan yang dapat memberikan kepuasan maksimal kepada para konsumen. Prinsip yang ke-8 yaitu investasi dilakukan pada tenaga kerja. Investasi yang paling banyak untuk keberhasilan program perbaikan mutu adalah tenaga kerja. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam usaha mencari tenaga kerja yang mempunyai nilai tambah yang dapat menguntungkan perusahaan dalam pelaksanaan program Total Quality Management.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pendidikan serta pelatihan bagi para pegawai untuk memperluas wawasan karyawan dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Lalu prinsip yang kesembilan yaitu mutu manajemen diawali dan diakhiri dengan training. Nah, di mana kegiatan pelatihan atau training yang dilakukan oleh perusahaan itu berasal dari gagasan para karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pola pikir dari setiap karyawan dalam memandang suatu bentuk permasalahan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan para manajer dapat mempersatukan pola pikir para karyawan sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dapat tercapai dengan baik dan juga menjadi jelas. Lalu prinsip yang ke-10 yaitu hanya melakukan kegiatan yang efektif untuk mencapai suatu keberhasilan. Hal ini itu akan terwujud apabila para manajer dapat memberikan motivasi yang positif kepada para bawahannya, sehingga para karyawan akan selalu termotivasi positif dan dapat menggunakan cara-cara seperti pemberian bonus kepada setiap karyawan yang berprestasi ataupun juga hadiah. Lalu prinsip yang ke-11 adalah pentingnya peranan teamwork. Tanpa adanya teamwork atau tim kerja, kualitas manajemen akan berakhir sebelum kegiatan itu sendiri dimulai. Suatu teamwork yang baik dibentuk berdasarkan kegiatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Keuntungan yang akan didapat adalah ditemukannya kelemahan dengan cepat sehingga perusahaan dapat mengambil langkah perbaikan yang lebih tepat dan lebih cepat. Lalu prinsip yang ke-12 adalah perusahaan bersama dari para manajer untuk menentukan tujuan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar para manajer dapat berpartisipasi secara aktif untuk merumuskan tujuan dari perusahaan sebagai tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Nah, menurut Joseph M. Juran, dalam bukunya The Essence of Total Quality Management, mengemukakan prinsip-prinsip manajemen mutu tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran dari para anggota manajemen untuk meningkatkan perbaikan mutu. Yang kedua, menetapkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan program peningkatan mutu. Yang ketiga, memantapkan keberadaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membentuk suatu badan standar mutu yang berfungsi untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang dihadapi, mengadakan seleksi kegiatan-kegiatan yang ada, serta membentuk teamwork dalam suatu perusahaan. Lalu prinsip yang keempat yaitu mengadakan program pelatihan atau training untuk setiap karyawan. Yang kelima, melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk mengatasi permasalahan yang timbul atau yang ada. Lalu yang keenam, membuat laporan kemajuan kegiatan. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah mengadakan evaluasi hasil kegiatan. Lalu yang kedelapan adalah melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada manajemen perusahaan. Lalu yang kesembilan, mengadakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kegiatan. Sedangkan menurut Bruce Brooks dan Susane, memaparkan prinsip manajemen mutu sebagai berikut. Yang pertama adalah komitmen manajemen terhadap program peningkatan mutu. Lalu yang kedua, membentuk tim peningkatan mutu yang diwakili oleh setiap departemen dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menetapkan cara dalam usaha mengatasi masalah peningkatan mutu.
Lalu yang keempat, mengadakan evaluasi biaya mutu dan menjelaskan kegunaannya kepada perusahaan. Yang kelima, yaitu meningkatkan kesadaran dan perhatian kepada setiap karyawan terhadap program tersebut. Lalu yang keenam, mengambil tindakan atau memperbaiki langkah dalam mengatasi masalah. Lalu yang ketujuh, menetapkan suatu komite yang bertanggung jawab terhadap zero defect. Lalu yang kedelapan, mengadakan pelatihan karyawan di lingkungan perusahaan. Kemudian yang kesembilan, yaitu mempertahankan Zero Defect Day. Kesepuluh, memotivasi setiap individu untuk meningkatkan kualitas, baik bagi diri mereka maupun bagi departemen tempat mereka berada. Lalu yang ke-11, memotivasi setiap karyawan perusahaan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan di dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan peningkatan mutu. Lalu yang berikutnya adalah adanya saling menghargai di antara para individu. Lalu berikutnya, yang ke-13 adalah membentuk suatu badan mutu yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu mutu untuk mengadakan komunikasi di antara para individu. Lalu yang ke-14 adalah melaksanakan kegiatan peningkatan mutu. Nah, total quality management ini terdiri dari 3 model. Model yang pertama adalah consumer focus, yang kedua adalah process improvement, dan yang ketiga adalah total improvement. Pertama kita bahas mengenai consumer focus atau berfokus pada konsumen. Nah, di sini konsumen dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu konsumen internal dan juga konsumen eksternal. Konsumen internal yaitu orang-orang yang berada dalam lingkungan perusahaan dan mempunyai pengaruh kepada performance pekerjaan. Nah, orang seperti ini ikut serta dalam suatu rangkaian proses atau turut membuat dan menambah nilai guna dari output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan konsumen eksternal yaitu orang-orang yang berada di luar lingkungan perusahaan dan membeli produk perusahaan. Konsumen eksternal ini adalah orang-orang yang membayar untuk menggunakan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu proses improvement. Nah, menurut Gabriel Paul, ini ada beberapa konsep yang penting yang berhubungan dengan perbaikan, baik dalam hal mutu produk maupun mutu manajemen. Yang pertama adalah kepemilikan, yaitu dengan cara memberikan tanggung jawab untuk merancang, mengoperasikan, serta memperbaiki suatu proses yang ada di dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah perencanaan, yaitu dengan cara membangun pendekatan yang terstruktur untuk dapat memahami serta mendefinisikan dan mendokumentasikan semua komponen dokumen utama dalam suatu proses. Lalu yang ketiga adalah pengendalian, yaitu keefektifan semua output sehingga diharapkan dapat konsisten dengan harapan konsumen. Lalu yang keempat adalah pengukuran, yaitu dengan membuat kriteria keakuratan dan ketepatan data konsumen. Lalu yang kelima itu adalah perbaikan, yaitu dengan meningkatkan efektivitas proses dengan menanamkan secara permanen perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan. Lalu yang keenam itu adalah optimasi, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas dengan cara menanamkan secara permanen perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan. Nah, sebagai suatu proses perbaikan mutu tentu akan menemukan berbagai hambatan yang harus dapat diminimalisasi oleh perusahaan.
seperti beberapa langkah yang harus dipertimbangkan oleh pihak manajemen dalam memperbaikinya. Antara lain mendefinisikan masalah. Di sini manajemen harus mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam suatu proses. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasikan dan dokumentasi proses. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasikan serta mendokumentasikan proses-proses yang akan terjadi dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain mengidentifikasi siapa yang berperan dalam proses tersebut, lalu menginformasikan kepada setiap orang yang berperan dalam suatu proses mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, lalu mengidentifikasikan semua langkah dalam proses yang kurang baik, serta menyediakan suatu kerangka kerja. Nah, hal yang ketiga adalah mengukur hasil kerja. Hal ini dilakukan dengan cara membuat tolak ukur, menentukan hasil kerja dan tingkat kepuasan konsumen atas suatu mutu hasil kerja, kebutuhan konsumen, parameter-parameter, proses maupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang mutu tersebut. Lalu hal yang keempat adalah memahami kejadian. Jika sampai terjadi suatu penyimpangan, manajemen perusahaan harus dapat memahami latar belakang penyimpangan tersebut dan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Nah, lalu hal yang kelima yaitu mengembangkan dan mencoba ide-ide yang ada, yaitu dengan meningkatkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan ide-ide yang baru yang mungkin digunakan dalam proses yang mengeliminasi penyimpangan. Lalu hal yang keenam adalah menerapkan pemecahan masalah dan mengevaluasinya. Kemampuan manajemen untuk membuat langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah dengan adanya data penyimpangan yang dimilikinya itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Salah satu cara dalam perusahaan mengatasi pemecahan masalah adalah dengan siklus PDCA. Pada umumnya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu plan, do, check, dan juga action. Nah, tahap pertama adalah plan. Pada tahap ini dapat memberikan arahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kegiatan ini meliputi menentukan sasaran kegiatan, memperkirakan masalah yang akan dihadapi, mencari penyebab masalah, serta menentukan tindak lanjut atas penemuan masalah tersebut. Lalu tahap yang kedua adalah do, di mana tahap ini mengacu kepada pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Lalu tahap yang ketiga adalah cek, di mana tahap ini mengarahkan seluruh kegiatan kepada pemeriksaan pelaksanaan manajemen mutu terpadu yang dapat memberikan suatu jalan keluar kepada perusahaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemastian mutu, baik dalam hal mutu yang dihasilkan maupun kualitas karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu tahap yang keempat adalah action, di mana pada tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap yang ada sebelumnya, di mana perusahaan mengadakan evaluasi kegiatan dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Aktivitas perbaikan mutu merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terdiri dari penanggulangan siklus PDCA. Idealnya, perbaikan dilakukan secara terus-menerus sehingga pada akhirnya akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Apabila sasaran yang diinginkan telah tercapai, maka perlu dilakukan standarisasi. Tetapi bukan berarti aktivitas perbaikan mutu akan berhenti. Karena itulah kita perlu memikirkan
Bagaimana untuk proses perbaikan yang lebih baik selanjutnya? Tujuan penerapan Total Quality Management adalah untuk menjamin kepemimpinan dengan menempatkan proses dari sistem yang meningkatkan keberhasilan perusahaan, mencegah kesalahan dan pemborosan usaha, dan meyakinkan hubungan dengan kebutuhan konsumen. Nah, hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan kemampuan perusahaan untuk menyelenggarakan produksinya secara kompetitif, tepat waktu, efisien, dan juga efektif yang menjadi tujuan dari suatu perusahaan. Sedangkan untuk manfaat utama dari Total Quality Management itu adalah untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, meningkatkan efisiensi proses kerja, meningkatkan produktivitas, lalu mengurangi persaingan antara karyawan. Yang berikutnya adalah meningkatkan mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu yang berikutnya adalah untuk menurunkan harga sehingga dapat menarik konsumen yang lebih banyak. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kepuasan konsumen dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, dukungan sistem informasi terhadap manajemen mutu atau bisa juga disebut CBIS, menurut McLeod, terdiri atas 5 subsistem, yaitu seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem informasi manufaktur, sistem informasi marketing, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi sumber daya manusia. Ini termasuk dalam sistem informasi manajemen. Lalu selain itu juga ada sistem pendukung keputusan, sistem otomatisasi kantor, dan sistem pakar. Lalu yang berikutnya, sistem informasi manajemen itu bertanggung jawab menyediakan informasi bagi para manajer di seluruh perusahaan dalam membentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari model matematika. Oke, untuk penjelasan hari ini saya kira cukup. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh diajukan melalui grup WhatsApp atau juga boleh melalui e-kampus. Oke, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.